Alkisah, di timur Pulau Jawa yang begitu makmur dan indah, ada sebuah kerajaan Hindu Buddha terbesar dan terkuat di Nusantara. Sebuah kerajaan yang begitu megah dan damai, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, Raja Kartanegara. Tapi ia tanpa awas karena terjadi pemberontakan besar yang dilakukan oleh Bupati Gelang-Gelang yakni Jaya Katuang. Sesuai dengan rencana licik Jaya Katuang, kerajaan Singosari berhasil runtuh. Raden Wijaya sang menantu raja akhirnya tidak jadi menjadi raja. Pada masa itu, setelah Jaya Katuang mengampuni Raden Wijaya beserta dengan istri dan sahabatnya, Raden Wijaya kemudian diasingkan ke desa Kudadu. Berkat bantuan kepala desa, Raden Wijaya berhasil diterima oleh Arya Wiraraja untuk berlindung, yang mana kemudian Raden Wijaya membuka desa di wilayah hutan tarik yang di dalam kitab Pararaton disebut sebagai hutannya orang Trik. Pada awal 1293, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan masuk ke tanah Jawa dengan niat untuk balas dendam dengan Kartanegara yang telah menyakiti utusan dari Mongol. Maka dengan beberapa siasat licik dan perjanjian tertentu, Raden Wijaya dan pasukan Mongol bekerja sama untuk menjatuhkan Jaya Katuang. Mereka pun berhasil menjatuhkan Jaya Katuang dalam waktu singkat. Namun, tanpa pasukan Mongol sadar, ini menjadi bumerang untuk mereka. Raden Wijaya yang berjanji untuk tunduk pada Mongol malah melakukan serangan dadakan. Raden Wijaya kemudian memaksa mereka untuk menarik pulang kembali pasukannya. Berhasil membuat pasukan Mongol angkat kaki dari tanah Jawa. Disitulah untuk pertama kalinya Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan lanjutan dari Singosari yang menjadi raja pertama di kerajaan Majapahit. Pada tahun 1309, Raden Wijaya wafat dan tatanya diberikan kepada putranya Jayanegara yang kurang bijaksana, kurang wawasan perihal pemerintahan suatu kerajaan, dan suka bersenang-senang. Kondisi inilah yang memperburuk keadaan dan menyebabkan semakin parahnya pemberontakan dari pembantu-pembantunya. Pemberontakan yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti, yang mana pasukan-pasukan Kuti berhasil menduduki ibu kota negara. Ini menjadi sebuah ancaman yang luar biasa untuk Jayanegara. Maka Jayanegara terpaksa angkat kaki, menyingkir ke desa Badander di bawah perlindungan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menyusun strategi dan bersama dengan pasukannya, ia berhasil menghancurkan pasukan Kuti. Berkat jasa-jasa yang telah ia berikan, Gajah Mada mendapat sekaligus 3 kedudukan besar. Namun tak lama setelah Jayanegara tewas dibunuh oleh tabibnya sendiri. Namun kedudukan Jayanegara kemudian digantikan oleh Tribhuwana
Wijaya Tunggadewi atau Dyah Gitarja sebagai Ratu Majapahit. Pada masa ini juga kemudian Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih atau Patih Amangkubumi atau Perdana Menteri dengan mengucapkan Sumpah Palapa. Di tahun 1350, sejak kematian ibunya, Ratu Gitarja mengabaikan tahta kerajaan. Ia kemudian digantikan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit kembali berada puncak kejayaannya. Kemajuan yang luar biasa serta perluasan wilayah kekuasaan tidak dapat dipungkiri karena kegigihan Majapahit melaksanakan Sumpah Palapa.